Dan di Honda Prelude ini yang generasi ke-6 adalah awal dari generasi kendaraan-kendaraan sporty hybridnya Honda Sobat Setir. Sedangkan kalau dimasuk ke mode S Plus, maka dia berubah jadi RPM, yang dimana biasanya di hybrid-hybrid itu nggak ada RPM gitu Sobat Setir. Kalau kita lihat dari secara harga sih harusnya dia mungkin bersaingnya dengan 86 atau BRZ gitu ya. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada Honda Prelude. Ya, mobil Honda yang namanya legendaris banget akhirnya masuk ke Indonesia secara resmi Sobat Setir. Mobil ini di Indonesia kalau kita bilang kompetitornya, kayaknya belum ada deh. Karena mobil ini memiliki fokus ke kenikmatan berkendara yang bukan sporty tapi lebih ke grand tourer gitu Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat dari secara harga sih harusnya dia mungkin bersaingnya dengan 86 atau BRZ gitu ya. Tapi ngebahas masalah harga nanti ada di akhir video. So, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Honda Prelude ini. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, sebelum ngebahas detailnya, gue mau cerita dulu singkat mengenai Honda Prelude. Dan ini juga bukan pertama kalinya kita bertemu Honda Prelude. Sebelumnya, Setir Kanan udah sempat ketemu Honda Prelude saat itu masih menjadi sebuah konsep di Japan Mobility Show tahun 2023. Di Gias, tahun lalu, Honda Prelude juga hadir di Indonesia sebagai mobil konsep. Dan akhirnya sekarang dijual resmi di Indonesia. Jadi, ini adalah mobil generasi ke-6 dari Honda Prelude yang sebelumnya itu sempat mati suri Sobat Setir. Mobil ini juga awalnya nggak direncanakan untuk menjadi sebuah Prelude. Mobil ini develop sebuah mobil hybrid sporty dan ternyata secara filosofis mirip-mirip nih dengan Honda Prelude. Karena Prelude sendiri memiliki arti secara harfiah di awal. Jadi Prelude itu selalu memiliki teknologi-teknologi canggih yang akhirnya diimplementasikan ke kendaraan-kendaraan Honda lainnya. Nah, di Honda Prelude yang sebelumnya dia memiliki yang 4-wheel steering gitu ya. Dan di Honda Prelude ini yang generasi ke-6 adalah awal dari generasi kendaraan-kendaraan sporty hybridnya Honda Sobat Setir, seperti itu. Kalau kita lihat secara desain, mobil ini terlihat aerodinamis dan memiliki tarikan-tarikan garis streamline yang cakep banget. Di bagian depan, di bagian kap mesinnya, ini terdapat lekukan yang memberikan kesan dinamis dari mobil ini sendiri Sobat Setir. Nah, kalau kita turun ke bagian bawah, di sini terlihat ada kesan-kesan sporty di bagian bempernya dengan grill honeycomb serta warna dual tone yang berbeda dengan warna bodinya. Nice banget. Serta di sini juga ada aksen berwarna biru yang menjadi ciri khas dari Honda Prelude, seperti itu. Nah, kalau kita intip di bagian lampunya, dia juga memiliki DRL di bagian atas yang manis banget dengan 2 buah lampu proyektor. Jadi kalau kita lihat di jalan, seharusnya keciri nih. Ini adalah sebuah Honda Prelude. Keren banget. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya. Yuk. Bergeser ke bagian samping, kelihatan dimensi dari mobil ini. Sebenarnya mobilnya nggak terlalu besar. Nah, itu dia yang berbeda dari Honda Prelude yang sebelumnya. Sebelumnya, Honda Prelude itu memiliki dimensi yang lebih besar dari ini, Sobat Setir. Bisa dibilang mungkin dimensinya rada-rada mirip sama Honda Accord gitu ya. Sedangkan di Honda Prelude ini bisa dibilang ukurannya jadi lebih kecil gitu. Nah, detail-detailnya juga nggak kalah menarik. Kalau kita intip nih, di bagian depan dia menggunakan setup kaki-kaki yang sama dengan Honda Civic Type R. Bedanya di sini dituning lagi untuk kebutuhan GT-nya gitu. Jadi bukan sporty kayak Type R, tapi tetap sporty sih. Dan kalau kita intip nih di bagian pengeremannya, dia menggunakan kaliper berwarna biru yang ada tulisan Prelude-nya. Untuk pengeremannya sendiri dia menggunakan Brembo ya Sobat Setir, dan memiliki kemampuan pengereman yang sama baiknya dengan Honda Civic Type R. Kita intip bagian velgnya, dia desainnya cukup sporty, satu warna aja, warna hitam. Ini dengan ukuran di ring 19 dibalut dengan ban berukuran 235/40 ring 19 dari Continental. Kalau kita intip di bagian bawah sini, sama seperti di bagian depan, dia juga 2 warna ya. Ada warna hitamnya di bagian samping sini dan memberikan kesan sporty-nya tersendiri. Nice banget. Terus kalau kita intip detailnya, kayak di sini juga ada kayak semacam air duct gitu ya, atau jalur udara. Cakep banget sih. Nah, yang menarik di bagian gagang pintunya, dia tuh modelnya kayak flash door gitu. Jadi ketika tidak dibutuhkan, maka dia akan masuk ke dalam, akan kecelup seperti ini. Tapi ketika kita unlock mobilnya atau kita ingin buka mobilnya, maka gagang pintunya akan keluar. Dan yang nggak kalah keren adalah di bagian dari tengah ke belakang ini, dia memiliki desain yang
Cakep banget sih, mengingatkan kita ke Prelude generasi sebelumnya nih Sobat Setir. Apalagi di sini ada kaca segitiga ini ya. Dan kalau kita lihat, kaca segitiga ini itu punya fungsi sebenarnya Sobat Setir. Jadi ketika kita duduk di row keduanya, kita nggak ngerasa sempit atau nggak ngerasa claustrophobic itu di dalam, karena masih mendapatkan vision keluar melalui si kaca kecil ini. Keren banget. Di bagian belakang nggak kalah keren kayak di bagian depan dan di bagian samping Sobat Setir. Di sini dia menggunakan lampu yang desainnya menyambung dari kiri ke kanan dengan ejaan Honda. Jadi udah nggak pakai logo Honda gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk badge Prelude-nya ini menggunakan font sambung gitu yang bikin dia kelihatan lebih stylish lagi. Nice banget. Bergeser ke bagian bawah, di bagian bumpernya ini cukup sporty desainnya, senada dengan desain di bumper depan, dan dia juga memiliki aksen-aksen reflektor biru ini yang senada dengan yang ada di bumper bagian depan. Gitu, keren banget ya. Nah, bagasinya kalau kita buka, dia memiliki dimensi yang cukup luas. Nggak cukup luas sih, ini luas banget, apalagi ini dalam keadaan jok di row keduanya lagi kelipet. Jadi kita bisa muat berbagai macam hal. Nah, ciri khas Honda memiliki penyimpanan yang clever banget. Kayak ini contohnya, bisa kita buka setengah, jadi kita bisa mendapatkan penyimpanan lebih, atau kalau kita bawa barang di bagian belakang, nggak tumpah ke bagian belakangnya gitu, karena dia ketahan gitu ya Sobat Setir. Lucu banget. Nggak punya ban serep, tapi punya tire repairman kit. Detail-detailnya lucu ya, nice banget. Oke, sekarang kita bahas mengenai performanya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai performanya, kita buka dulu nih engine bay-nya. Dan kalau kita intip, di sini tuh kelihatan padat banget ya. Keren banget sih Sobat Setir. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc hybrid yang menghasilkan tenaga sebesar 203 PS dengan torsi sebesar 315 Nm. Nah, mobil ini memiliki penggerak front wheel drive dan dikawinkan ke transmisi eCVT 8 percepatan. Dan kerennya lagi, mobil ini punya fitur yang namanya S Plus Shift. Nanti kita bahas lebih detail di bagian dalam. Keren ya? Gokil. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut dengan interior yang terasa nyaman banget nih Sobat Setir. Walaupun kalau kita lihat di bagian dashboardnya, memang desainnya mirip-mirip sih dengan Honda-Honda lainnya. Tapi no problem, karena desain seperti ini bikin kita lebih kenal dan bikin kita lebih easy to operate dengan dashboard dari mobil ini. Di dalam ini dipadukan dua warna ya, warna hitam dengan warna kayak broken white kayak gitu Sobat Setir. Baik di bagian dashboardnya maupun di bagian joknya gitu. Di center konsolnya juga sama. Lucu banget, di sini kayak ada jahitan Prelude gitu ya. Dan di sini dia memiliki beberapa aksen-aksen tambahan kayak aksen jahitan seperti ini berwarna biru dan warna si broken white sendiri itu. Nice banget. Di bagian tengah sini terdapat sebuah head unit yang sudah Google base. Jadi bisa dibilang ini mirip dengan head unit yang digunakan di Accord maupun di Honda CR-V gitu. Banyak pengaturan yang bisa dilakukan dari sini. Contohnya mobil ini juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Terus dia juga ada Google Maps, Play Store, Google Assistant, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa melihat power flow dari mobil ini dan beberapa pengaturan bisa kita lakukan dari sini gitu. Bergeser ke bagian bawah, tentunya di sini ada konsol AC yang kita udah kenal banget ya. Karena mirip dengan Honda-Honda lainnya. Enak dipakainya, dia tuh satisfying karena dia ada klik-klik kayak gitu. Enak banget. Kemudian bergeser ke bagian bawahnya terdapat dua buah charging port Type-C dengan satu lighter port. Dia juga punya wireless charging. Dan kalau kita geser ke bagian tengah ini yang menarik banget Sobat Setir. Karena di sini ada si transmisinya dari Honda Prelude. Dia modelnya selayaknya hybrid Honda lainnya. Jadi dia ada P, ada R, N, D, semuanya dipencet, bukan model yang gagang kayak gitu. Dan kalau kita geser ke bagian samping, di sini ada drive mode. Nah, mobil ini sendiri memiliki beberapa driving mode nih. Lebih tepatnya ada 4. Yang pertama ada individual, yang dimana kita bisa mengatur, kita bisa custom beberapa settingan kayak powertrainnya, steeringnya, suspension, engine soundnya, adaptive cruise control, serta gauge-nya. Karena mobil ini memiliki artificial sound alias engine sound, jadi kita bisa mendengar suara mesin buatan dari speaker-speaker yang ada di dalam mobil ini. By the way, mobil ini menggunakan speaker premium dari Bose, jadi suaranya lebih nice lagi, seperti itu. Nah, di luar individual, dia ada Sport, ada GT, dan ada Comfort.
Nah, mode GT ini menarik banget karena ini nggak ada di Honda lainnya. Di sini juga ada yang namanya S Plus. Nah, masuk ke dalam mode S Plus ini, mobil ini memiliki rasa berkendara yang jadinya berbeda. Karena dia punya yang namanya S Plus Shifting. Jadi S Plus Shifting itu apa sih? S Plus Shifting adalah sebuah simulasi pergantian gigi secara elektronikal. Ya, ini adalah sebuah mobil yang menggunakan transmisi CVT. Jadi dia tuh nggak ada perpindahan gigi sebenarnya. Tapi di mobil ini dibuatkan sebuah simulasi pergantian gigi yang rasanya natural banget. Dia tuh bisa memberikan feedback ke kita kayak engine brake misalkan, atau rasa mantulnya ketika lagi shifting gitu ya. Baik dari RPM-nya juga dan dari suaranya juga ada. Jadi dia ada suara pergantian gigi gitu. Itu yang memberikan rasa berkendara jadi lebih seru lagi di Honda Prelude. Tapi balik lagi kita belum nyobain. Kalau misalkan nanti udah ada kesempatannya, kita akan review lengkap nih Sobat Setir, seperti itu. Nah, di bagian instrumen cluster, dia modelnya full digital semua, mirip sama Honda CR-V, mirip sama Honda Civic dan Accord. Dia ada multi gauges gitu, kalau kita ganti driving mode juga dia aksennya berubah ya. Kalau sport dia merah, kalau GT dia kayak silver gitu. Itu basic sih sebenarnya. Kemudian kalau kita nyalain mobilnya, kita masuk ke S Plus, menarik banget karena kebanyakan hybrid itu dia punya energi gauge gitu ya. Jadi dia kayak nampilin charge, power percentage-nya gitu-gitu. Sedangkan kalau dimasuk ke mode S Plus, maka dia berubah jadi RPM, yang dimana biasanya di hybrid-hybrid itu nggak ada RPM gitu Sobat Setir. Balik lagi memberikan kesan rasa berkendara yang fun dan menyenangkan gitu. Si gauges ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita sebagai pengendaranya. Kemudian ngebahas mengenai steering wheel-nya, dia memiliki steering wheel yang dipegang tuh enak banget. Dia juga ada centeringnya di sini di bagian tengah, dan di baliknya itu ada 2 buah pedal shifter up and down. Nah, ini juga memiliki fungsi yang berbeda nih. Ketika kita tidak menggunakan S Plus shifting, maka dia untuk mengatur regeneratifnya. Tapi ketika kita menggunakan S Plus shifting, maka dia akan menjadi pedal shift untuk merubah giginya naik turunnya gitu. Keren banget ya, nice banget sih. Nah, selayaknya sebuah GT, mobil GT itu memiliki jok yang nyaman banget karena purpose-nya adalah untuk perjalanan jarak jauh. Sama juga seperti yang ada di Honda Prelude ini. Joknya tuh empuk, enak, dan yang menarik adalah jok driver dan jok penumpang walaupun kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda Sobat Setir. Karena di bagian driver ini dia memiliki support yang lebih meluk kita dibandingkan dengan di bagian penumpang. Jadi ketika berkendara kita lebih nggak kekocok-kocok, nggak kebuang-buang, kita bisa fokus berkendara dengan lebih baik lagi, seperti itu. Dan posisi berkendaranya ini cukup rendah, cukup sporty, dan nyaman sih. Kebayang sih kalau kita melakukan perjalanan jarak jauh dengan Honda Prelude ini tentunya akan enak banget, nice. Dan di bagian belakang ini juga ada kursi 2, tapi memang dia itu 2+2, jadi sebenarnya untuk didudukin itu nggak proper untuk orang dewasa ya, dengan tinggi di atas 170 cm. Mungkin kalau buat anak-anak masih oke sih, karena kalau kita lihat dia memiliki roof yang merendah ke bagian belakang gitu, jadi headroomnya akan ya nggak dapet seperti itu Sobat Setir. Keren ya, jadi nggak sabar nih mau nyobain. Nah, menariknya mobil ini itu secara penjualan dan secara pembelinya kebanyakan adalah orang-orang dengan usia di 50 hingga 60 tahun. Jadi bisa dibilang kebanyakan peminatnya itu justru bukan anak muda, tapi orang-orang yang lebih dewasa, seperti itu Sobat Setir. Dan mobil ini kabarnya akan dijual di Indonesia dengan harga range di 925 hingga 975 juta rupiah. Gimana nih menurut Sobat Setir kira-kira? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Nah, buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau lagi cari berita informasi terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Oke, kalau gitu gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia memiliki lampu yang bisa